yang akhirnya jadi puncak lagi ya. Kita lihat di sini dari shot on target aja sudah sangat jomplang kan. Berbanting ya. Kalau bagi pendukung Chelsea ini merupakan apa namanya? Pukulan telak. Gitu. Habis kalah dari Dortmund. Iya. Halo teman Nobar, selamat datang di Bisgol, bincang seputar sepak bola pastinya di channel kesayangan teman Nobar di Pantau Nobar. Nobar. Tim kreatif. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Ya, ini Bung Bawan. Piye no. Pastinya barengan Cak Niko dan Bangsat. ada juga Bung Bawan. sudah hadir lagi, Bung. Ya Bung dong. Bawan sudah Iya. selesai tahlilan. Oke. Malam Jumat, Cak. Kan kemarin kan ada ancaman potong gaji kan. Ternyata, oh saya bisa. Ampun, Su. Sama teman Nobar dong. Ampun. Nah, dicari sama teman Nobar kan saya harus jawab apa gitu Iya. loh. Malam Jumat. Oke. Kita hadir nih bertiga lengkap akan membahas preview game week 23 24. 24 ya. Maaf saya salah. Yang kemarin berlangsung. Oh, ada banyak pertandingan yang pastinya banyak juga kejutan-kejutan yang tidak kita duga. Klub kecil atau mungkin klub yang tidak bisa mengalahkan klub besar ternyata bisa mengimbangi, atau mungkin ada pertandingan-pertandingan yang kayaknya nggak mungkin deh klub itu menang ternyata bisa ya Bang. Ya. Kita langsung ke pertandingan pertama dari London lagi. London. Ada. London ya? Iya. Oh iya. Aston Villa melawan sang runner up yang akhirnya menjadi Puncak lagi. lagi ya. Arsenal menang 2-4. Dari Bung Mayat sendiri, dari Bung Bawan sendiri kan Iya. kemarin nggak ngomong dia Bang kan? Kasih dia ngomong sekarang. Arsenal kembali 2-4. Kembali ke puncak lagi. Iya. Beli mie instan di bawah ya kan, terus naik lagi akhirnya di puncak. Golnya sangat dramatis. Nggak dramatis sih. Nggak apa? Aku mau ngomong tapi kan Martinez itu gitu kan? Kok bisa? Kan dia pahlawan, Cak. Di Argentina. Pahlawan ya. Argentina. Sekarang di Aston Aston Villa. Villa. Kan mantan. Iya. Sedikit Nggak cuma Martinez loh ya. Unai Emery juga mantan Arsenal. Kenapa bisa kalah? Jangan-jangan Oh iya, agen ya? Martinez kan dulu main Arsenal kan? Betul. Wah, dia mata-mata dia. Agen ya? Bener, orang bener. dalam, Cak. Bisa jadi menggeser City akhirnya di posisi puncak ya. Tapi Martinez tadi blunder. Nah itu dia yang Blunder dua kali. Bang Ed bilang Dua kan, kali. Iya. Iya. agen. Golnya Jorginho. Wah, Betul. bagus sekali. Bukan. Keren ya? Itu di Itu Apa itu namanya? nggak masuk gol sih sebenarnya. Itu on goal on dia. goal Martinez. Bunuh diri. Iya, Iya, betul. iya. Betul. On goal itu. Untung saya nggak pakai Martinez di FPL. Iya. Itu main Ini banyak kayaknya dia. FPL Arsenal sudah gimana, Bang? Apa ya? Kayak yang tadinya bagus, Nah, terus habis sekarang bensin. habis bensin. Apa mungkin ini pertandingan melawan Aston Villa mulai Bangkit lagi? lagi? habis QR code dapat bensin Enggak. subsidi. Kalau saya bilang sih enggak seperti itu. Jadi Arsenal tetap bermain seperti biasa. Seperti biasa. Nah, jadi mungkin Arteta dengerin Pantol Nobar. Waduh, Iya. kritikan kita. Kemarin kan saya ngomong Martinelli itu ngapain dimainin terus gitu kan. Kenapa line up Tadi Trossard sudah ya? dimainin si siapa namanya? Trossard? Trossard kan. Line up-nya kan dia pakai Trossard Ah. tadi. Berarti kan kemarin hari Sabtu dia dengerin Pantol Nobar. Nonton dia? Nonton. Jangan di subscribe lagi. Apa? Jadi kalau saya lihat, jadi kaitan dengan permainan Arsenal Hah? masih seperti biasa dia. Jadi dia memang menguasai pertandingan. Jadi gol-gol awal itu memang kesalahan. Saya sudah bilang, Saliba, Gabriel itu beberapa kali memang melakukan kesalahan, Error sering ya? kali error gitu lah. Tadi juga diperlihatkan lagi. Nah, tapi untungnya Aston Villa bermain terbuka. Betul. Bermain terbuka. Hal yang Apalagi setelah 2-2 mereka juga kembali kebuka lagi. Akhirnya
tendangan Jorginho dari luar kotak penalti yang sebenarnya kena tiang gawang, Iya. kan mental, tapi terus kena kepala Martinez masuk ke gawang. Tapi kaget loh dia Bang tadi gol. Ya kaget. Kaget Pak. sih. Kaget. Dikirain keluar. Tapi saya senang kayak gitu karena biar dia nggak sombong. Iya. Martinez. Ketulah bang Iya. gitu loh. Ya, kemudian gol kedua yang gol keempat dari Martinelli Iya. itu juga kesalahan dia. Iya. Dia terlalu berani maju. Pahlawan. Wah, mungkin supaya jadi pahlawan mungkin Iya. gitu. Ternyata Ternyata. malah di counter attack. Waduh, Ya, waduh, 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 waduh. gawangnya kosong. Waduh, Nah, waduh. Martinelli sempat kayak gini Iya, tadi ya. betul. Nah, ya saya bilang, jadi taktiknya Arteta masih seperti biasanya. Komposisi pemainnya juga tadi ada perbedaan. Jadi si siapa? Bek kanan yang kemarin Tomiyasu main, sekarang Ben White. Ben White tadi saya lihat permainan cukup lumayan bagus. Iya. Ya. Apalagi apa namanya? Jadi overlappingnya juga cukup lumayan. Iya. Ya. Beberapa kali dia overlapping, crossing juga. Beberapa kali juga hampir gol. 9 Nketiah kena mistar, iya. beberapa kali tendangannya Nketiah juga Nggak tahu ditangkap kemana. kiper, Iya. gitu kan. Terus saat dimainin dari awal tadi juga saya bilang ya memang gitu permainan Trossard. Gitu. Hingga akhirnya mungkin di menit 67 atau berapa dia diganti sama Martinelli. Rekor, Ya, Bang. ya, Martinelli ketika main di pertengahan dengan lawan yang mungkin sudah stamina sudah mulai habis, Fokus nyerang terus ya. fokus nyerang maksudnya. terus, Martinelli menunjukkan skillnya di situ. Jadi memang Martinelli beberapa kali, 4 kali, 5 kali pertandingan sama pertandingan sebelum ini juga nggak terlalu bagus mainnya. Kalau dari Tadi startnya juga sebenarnya dia main biasa, mainnya biasa-biasa aja. Cuma memang kebetulan pas On fire. tendangan on pojok counter attack Counter attack. kan gitu, dia yang dapat bola kan. Siapa yang assist tadi? Fabio Vieira. Fabio Vieira Nah, kan. itu pemain muda itu. Dia pas di assist ke dia udah sendirian di depan gawang. Tuh. Tapi sebenarnya permainannya Martinelli masih biasa ya, masih kurang form, masih nggak kayak awal-awal kan. Oke. Itu untuk Martinelli. Untuk Jorginho sendiri yang Bang Sat pernah begadang-gadang ini bisa kok menggantikan Partey dan emang kelas sih dia itu. Terbukti ya Bang ya. Iya. Ya kalau saya bilang, tadi kan makanya saya bilang Jorginho bagus dia memang, Iya. tapi kecenderungannya di serangan, di menyerangnya, Kurang ya. bagus dia. Oh, malah bagus. Dia ngalirin bolanya cukup lumayan bagus. Yang pertahanannya, peran dia seperti si Thomas Partey itu yang agak kurang. Lah untungnya kan mainnya tadi sama Aston Villa. Iya. Jadi nggak ada pressing ketat seperti lawan City kemarin. Gitu. Jadi memang ya jadi kelihatan bagus ya di situ. Sehingga kaitannya dengan Jorginho tadi memang dia pegang kunci di tengah. Kan. Jadi sebagai seorang defensive midfielder dia menjalankan fungsinya dengan baik. Dari sisi bertahan juga sisi menyerang ketika dia ngalirin bola ke Odegaard, kemudian ke Saka, ke Trossard juga dia begitu main bagus. Sepertinya meringankan kerja Odegaard ya. Iya, baru ke Odegaard. Walaupun memang ini belakang akhirnya pertahanan agak-agak. Iya memang, makanya saya bilang. Jadi lini pertahanan Arsenal ini harus dievaluasi kalau saya bilang. Dengan nggak adanya Thomas Partey, beberapa kali dia nggak pernah clean sheet ini. Iya, ya, Bang, ya. Iya pengaruh. Pengaruh ya. Memang. Karena memang back-backnya, center back terutama itu beberapa kali memang mainnya nggak begitu bagus gitu loh. Jadi ini yang harusnya dievaluasi sama Arteta kalau dia memang mau terus ke puncak klasemen dan juara gitu loh. Di belakang ya. Lini belakang Arsenal agak sedikit problem. Oke. Itu untuk Arsenal melawan Aston Villa. Aston Villa juga dilatih mantan pelatih Arsenal ya. oleh Unai Emery. Emery ya. Iya. Dan belum menunjukkan hasil yang positif juga. Betul. Kita ke pertandingan 10 besar Brentford melawan Crystal Crystal Palace Palace. yang berakhir imbang 1-1 yang hampir kalah Iya, betul kalah. karena beruntung sekali backnya Vitaly Vitaly Janel Janel. mencetak skor di menit tambahan injury time 90 ya. Tuh. Ini saya bilang Crystal Palace, Eza
Eze. kan. Yang kemarin saya bilang waktu di Di kosong kosong. Betul itu. sekali. Oh, itu main muda bagus. Dia lahir di Inggris tapi bangsaan Prancis dia. Betul. Jangan lupa bang, yang Asis bang, yang kita suka ya, bang Bowen ya, Olise. Olise, boy. Iya. Itu sering kita omongin. Iya. Zatarkam dong. Yang mencetak gol ke gawang MU, Ngeri. itu tuh bagus itu. Tuh, kalau saya lihat tadi Brentford sih cukup lumayan ini sebenarnya. Apa Seperti namanya? biasa sih bang mainnya. Apa namanya? Dari segi statistik Ah, imbang lah, hampir imbang, 5941. iya. Crystal Palace juga lumayan bagus. Kemudian dari shot on target juga 5 banding 4. Shot off target juga 5 banding 2. Jadi saya rasa berimbang tadi permainannya. Dan beruntungnya Brentford dapat cetak gol di injury time. Nggak jadi kalah. Cuma 1 poin ya, Iya. untuk mengamankan klasemen peringkat Tuh. klasemen. Yang seru lagi adalah 10 besar juga ya, ini adalah Brighton melawan Fulham yang harus kalah di kandangnya melawan Fulham 0-1. Lagi-lagi ya Fulham ya. Iya. Brighton, akankah yang seperti kita sering bahas, sepertinya akan ada perubahan di 6 besar ya kan? Liverpool Chelsea akan naik, kita nggak tahu karena tim-tim yang kita sebut Brentford, Brighton, Fulham akan menurun. Itu nggak sih bang? Iya, kalau saya nilai Hmm. 3 tim itu nanti mungkin di akhir musim kompetisi mungkin akan disalib ya. Dari tim yang tradisional tadi ya. Iya, Chelsea, Liverpool baru main kan Nah, hari ini, ya kan? iya, iya, Lawan Newcastle. betul. Kita lihat nanti gimana hasilnya. Kalau memang nanti Liverpool menang, Nah, dia bisa geser Brentford. betul. Karena Brentford imbang ya. Berimbang sama Ini kemarin. kekalahan pertama ya Brighton ya. Setelah beberapa kali kemarin Di kandang juga. menang Tuh. seri Kan saya akhirnya. pernah bilang, ini kan tim-tim mediocre kayak gini, Nah. konsistensinya pasti kurang. Iya. Kurang konsisten lah dia. Betul. Terkadang dia lawan tim papan atas menang. Iya. Begitu lawan-lawan yang seimbang malah bisa kalah. Kan gitu. Ini lawan Fulham yang peringkat 6 kan, Iya betul. kalah dia. Sama-sama 10 besar loh bang. Sama-sama besar. Ya Fulham, siapa yang golin Fulham? Fulham yang mencetak skor adalah, kita berharap sih Mitrovic, ternyata tidak. Solomon. Ya. Solomon. Umpan dari pemain muda Vinicius. Anda ya. pakai Mitrovic pasti di Iya FPL. banyak. Mau Citra. Ini Willian ya yang sepertinya bagus juga Willian ya. Iya, kan saya bilang trio itu. Betul. Trio Gak sadar. bukan. Gak sadar. Trionya Fulham. Andreas Pereira, Andreas, terus Willian dan Willian. Cuma tadi kan saya nggak main Mitrovic. iya, karena Nggak main. Itu dia kan dia. Citra. kurang enak Kuning badan dia. katanya. Kuning di ini kuning. Apa namanya? Kuning di FPL. Ankle. Ya. Ankle. Tidak ankle dia. Si Mitrovic tidak ankle. Makanya nggak main hari ini. Kita tinggalkan tadi siapa? Lupa aku. Fulham. Fulham menghadapi Brighton Brighton. yang harus kalah. Mm-mm. Mitoma nggak tahu. Iya ini. Mitoma. Langkah menurun lagi tapi ya kita nggak tahu karena kemarin bagus. Mungkin karena emang lawan juga lumayan seimbang ya bang, Fulham ya. Seimbang. Everton yang akhirnya mengalahkan Leeds 1-0 tipis saja dari Coleman ya. Mm-mm. Berhasil menang 1-0. Mulai bangkit ya, Cak? Iwobi. Everton mulai bangkit ya, pelatih baru. Main hampir kalah sih dari Liverpool bang. Bung. Kalah kan. Ah, sama 2-0. Liverpool. Oh iya. Oh 2-0 ya. Ya tiap kali derby Merseyside kebanyakan kalah sih. Memang. Ya mungkin kalah mental sih. Iya. Jadi kelihatan ini apa namanya? Jomplangnya. Bukan Gimana? inferior ya kalau sama Liverpool tuh. Everton itu. Mentalnya sih. Jadi Liverpool itu kalau di hadapan Everton itu superior pasti. Everton Leeds United Bung Bowan. Sesuai prediksi atau ya karena emang Everton Leeds kan ya seimbang juga sih. Gol di kandang Everton sendiri kan. Karena kemarin sudah kalah 2-0 dari Liverpool. Akhirnya menang lagi 1-0 melawan Leeds United, mengamankan posisi Ya, ini sesuai prediksi dari Bung Bowan sendiri. ya mungkin Everton
lebih meningkat ya pertandingan ini, mendominasi nih. Betul. Shot on target juga mendominasi, shot off target, position juga. Position masih 50-50 ya ini. Iya, kalau dari sisi berposisi seimbang. Seimbang. Cuma dari apa namanya shot on targetnya, shot off target itu sangat jomplang. Everton lebih banyak sekali, dia shot on targetnya aja 6, Betul. Leeds 0. Berarti kan dia nggak punya peluang, Betul. nggak punya peluang bagus dia. Iya. Shot off target Everton 7, sedangkan Leeds cuma 3. Jadi kelihatan meskipun di dalam pole posisinya cukup berimbang, 50-50. tapi kaitannya dengan peluang Everton lebih banyak menciptakan. Dengan dia lebih banyak menciptakan peluang, otomatis kesempatan menciptakan golnya juga lebih banyak. Dan akhirnya kan dia cetak 1 gol Betul. lewat si siapa? Coleman. Coleman, itu kapten. Coleman, Eh, ya, Coleman dari back Iwobi. kiri dia. Iya, itu kapten. Coleman dia. Itu main lama. Main lama. Jadi Everton Hah? dengan pelatih yang baru ini kayaknya permainan cukup meningkat ya. Sempat tahan Arsenal ya, game week 22. Betul. Kalau Arsenal 1-0 meskipun dia bertahan total parkir penonton waktu Iya. itu. Tapi Seperti kan dia apa? menang. Paling menang. Iya. Gitu. Cuma akhirnya kalah mental waktu lawan Liverpool. Jadi Merseyside. Iya. Ya, memang sering kalah sih Everton ya. Hmm. Oke, kita tinggalkan Everton lawan Leeds. Wajar menang ya berarti Everton ya ini, Bung Bawan, Bang Cap ya. Kita ke Ini City yang gagal menang setelah Lawan Nottingham kebobolan di menit 83 lawan Nottingham Forest. Betul. Harapannya kan bisa menang ya Bang, menang mudah ya kan, karena ke pertemuan pertama kan City sempat menang berapa gol ya lawan itu, apa lupa? Forest Nah, lebih dari 2 gol kalau nggak salah loh. sama City Enam. sebelumnya 6-0. 6-0. 6-0. Artinya 6-0 ya? Iya. 6-0. 6-0 itu kan gila gitu loh. Dan Iya. ketika Main di kandangnya Nottingham, seri. ini 1-1. Apakah efek dari transfer yang bejibun banyak banget dari Nottingham Forest? Nafas tadi save 5 kali Bang. Gila itu. Ya, ada ini juga. Jadi apa namanya? Kaitannya dengan banyaknya Pengaruh ya? pemain yang Hah? masuk ke Nottingham Forest memang sedikit banyak mempengaruhi permainan. Betul. Apalagi kipernya kan, Keylor Navas. Jadi biasanya kan pakainya kan Dan Henderson. Henderson juga cukup bagus, cuma kan cedera sekarang dia. Makanya dia ngambil Navas untuk backupan Henderson, dan Navas memang cukup bagus malam kemarin itu. Dia berhasil apa namanya meredam kan striker-striker dari si Manchester City kan. Karena kita lihat di sini dari shot on target aja sudah sangat jomplang kan. Berbanting ya. Nottingham Forest 1, Iya. City 6, shot off target 11, Nottingham 2, City 11 kan. Kalau kata teman-teman MSCISI tadi itu one shot one goal karena Ederson katanya kurang bagus gitu. Itu kata teman-teman City sendiri tadi loh, teman Bar ya. Karena titik lemahnya di City emang sepertinya di back ya Bang. Sepeninggalan dari Zinchenko terus sama si Cancelo. Iya, Cancelo. Di kiri terutama. Tadi kelihatan juga Siapa si- tadi Nathan Ake ya? Oke. Ake menggantikan karena dari pertandingan yang lawan Arsenal juga itu back kirinya adalah Bernardo Silva Bang. Kalau Dia dilihat Bung Bawan. Jadi dia tadi pakai formasi 3-5-3-6-1. Ake malah nggak main Bang ini. Ake pengganti. Dia iya. Back kirinya Bernardo Silva. Dia tuh pakai formasi 3 back. Iya, Iya tadi itu. Bek kirinya Ruben Dias, Kyle Walker, Laporte kan. betul. Jadi memang saya lihat memang ini City menguasai pertandingan Iya. Sangat. dengan 6 gelandangnya. Gitu loh. Saya melihat di sini 6 gelandang itu benar-benar apa namanya bergerak, kemudian juga dia menyerang dengan baik. Iya. Cuma memang sisi pertahanan dari Nottingham Forest cukup lumayan bagus. Apalagi dengan banyak pemain-pemain yang masuk kayak Aurier, kemudian Lodi. juga Navas, Itu pemain baru. Rodriguez. Iya, Selfie kenal Lodi. dari Newcastle ya. Selfie. Junjung ya? Junjung ya. Iya. Jadi masuknya banyak pemain ke Newcastle, ke Nottingham Nottingham itu Forest. cukup membantu. Gitu saja Pengaruhnya dari sangat tim luar ya, ya. pengaruh cukup besar.
tim sekelas itu aja mampu diimbangi. Meskipun tadi memang dia agak sedikit beruntung lah. Walaupun kalah pas ketemu Fulham kemarin kalah 2-0 ya. Iya, Nottingham ya. kalah. Itulah tim Liga Inggris. Kita nggak bisa Kita prediksi. kita nih Bang, tadi ada lucu. Shoot kita nge-shoot ini itu ketika Liverpool sama Newcastle main ini sekarang 0-2 Bang. Darwin Gakpo akhirnya nyetak skor. Tepuk tangan buat Darwin Nunes. Oh iya. Iya, Oh Nunes iya. nyetak skor. Selamat. Iya. Langsung Akhirnya gol gitu. Gakpo juga itu. Nggak pun gol gitu. Keran golnya udah dibuka ini Iya. berarti. Dari kemarin ketika melawan Everton akhirnya positif ya. Ini malah kartu merah. Cak, Oh, siapa? Pope. Nick Paus. Hah? Nick Paus. Nick Paus siapa tuh? Nick Nick Pope. Pope. Kok Nick Paus? Kipernya di Kipernya kartu kartu merah. merah. Kartu merah. Iya. Oh, ya berarti wajar kalau menang. Enggak. 2-0 udah. Iya. Terus di kartu merah 2-2. Sepertinya akan menang mudah Liverpool ya, Bang. Oke, itu ini intermezzo tadi Liverpool karena sedang shoot kita. Ini saya memang sudah feeling Ya. kalau Newcastle kalah, makanya nggak tak pakai di FPL. Karena Iya. akan Pemain Newcastle nggak ada tak pakai di FPL. akan ngedon. Saya Prediksi yakin. salah ya. Akan ngedon. Karena saya tahu Liverpool begitu sudah dapat permainan, Chemistry-nya ya. chemistry, Seperti mesti kita bahas bagus berkali-kali ya. Bang, Iya. Bangsat dan Bung Kan ya. saya bilang Aduh. Liverpool Hah? dengan dia sekarang di peringkat 9 karena memang banyak pemainnya yang cedera Betul. dan lain sebagainya, banyak pemain baru juga yang belum nyetel dengan permainan dari si Klopp. Hah? Tapi ketika itu sudah nyetel, Betul. pemain-pemain udah pada main lagi, bahaya juga Liverpool itu. Kita selalu mendukung kalau tim-tim tradisional masuk lagi 6 besar, Iya, 6 big biar six apa rame sih? kan? Ya itu. Selamat sekali lagi buat Darwin dan Gakpo. Trio gak sadar. Enggak, karena kita pun seperti kan ngomong Darwin itu striker bagus, cuma belum Nyetel. ya. Akhirnya semoga Liverpool kembali ya. Mm-mm. Oke, kita tinggalkan yang sedang bermain. Mm-mm. Bournemouth mengalahkan tim yang Wolves, sedang ya. naik daun kemarin Wolves ya. Mm-mm. Lagi-lagi skor tipis 0-1. Inilah Liga Inggris. Iya, Gak bisa ditebak Nggak ya. bisa kita prediksi. betul. Wolves beberapa pertandingan bermain cukup bagus, bahkan sampai mengalahkan Liverpool. Betul. Ya. Lawan Bournemouth itu peringkat bawah loh dia. Iya, 19 kalau nggak salah apa. Kalau nggak 18. salah itu Bournemouth peringkat Atasnya 17. Southampton ya? Ya, kalau sama Wolves selisih dua peringkat. Wolves 15, Bournemouth 17. Baru Tapi naik loh Bang dia dari championship ya. kalah di kandang. Padahal sebenarnya cukup lumayan bagus ya saya lihat Wolves. Ya itulah. Inilah Liga Inggris, kita nggak bisa prediksi secara pasti tiap pertandingan itu. Saya juga baru tahu kalau Sarabia ternyata ke Wolves. Ya. Sarabia? Iya. Oh. Golnya dari Bournemouth adalah Tavernier, umpan dari pemain City punya Mat Solanke. Oh, Solanke. Iya. Itu ngasis. Solanke betul. Striker yang bernama. Agak kaget juga karena Wolves yang beberapa pertandingan terakhir pemain bagus ternyata harus menelan kekalahan 0-1 dari Bournemouth. Pertandingan yang sangat kita tidak menantikan. Juru kunci mengalahkan nomor 10 London Biru 0-1. Ada apa? Di Stamford Bridge Iya. ya. Kamu nggak ngomong, kamu nanya gitu. Bisa Kamu kalah nanya? loh. Kamu nanya? Iya. Ini ada apa ini? Hmm? Ini ada apa Chelsea, ada apa? Nggak Itu ada emang Harry Potter harus segera diganti sih Bang. reporter. Karena ada isu kembali ke kesalahan pabrik, dia akan memanggil Tuchel kembali. Tottenham seperti itu akan memanggil Pochettino kembali kalau tidak gitu ya. dipecat. Kita nggak tahu. Tapi ini sangat disayangkan. Chelsea harus kalah di kandang dari juru kunci. Iya. Buat pros kan. Terus Bagus juga, lumayan bagus buat pros. di Jontem terakhir babak pertama. Jadi saya nggak bisa ngomong lagi Chelsea kenapa seperti ini ya kan. Beberapa kali pertandingan seri, hari ini kalah, ya. Iya. Ini juga kalau bagi pendukung Chelsea ini merupakan apa namanya Pukulan telak. gitu. Habis kalah dari Dortmund. Iya, jadi bisa saya bilang ini semakin terpuruk kan Iya. Chelsea.
semakin terpuruk. Kita Ini masih minta itu loh, ini Bang, apa semangat namanya? dong. Ini warning buat Ah. pelatihnya si Potter. Jadi apakah Potter ini pelatih yang tepat untuk Chelsea saat ini? Atau mungkin musim depan dia diganti? Ah, Ini yang akan jadi pertunjukan menarik depan. Dalam arti apakah nanti Chelsea bahkan mungkin dalam satu musim ganti pelatih sampai 2 kali? Ya, 3 kali berarti kan? Bisa 3 kali pelatih dengan performa yang seperti ini, padahal sudah didatangkan itu 16 pemain baru baik di musim panas maupun di musim dingin kemarin. Tapi performanya masih seperti itu aja. Padahal di sana sudah ada Enzo Fernandez, sudah ada Mudryk. si Mudryk, sudah ada Joao Felix kan. Tadi Fofana main. Iya. David Detro Fofana itu. Striker ya Bang. Iya, Kovacic, Madueka tadi main. Tapi si Mudryk tadi ganti ya dia. Ganti Madueka dia. Tadi Havertz yang main. Mason Mount tadi diganti sama Havertz. Ini saya rasa Potter ini baru mencari formula, mencari komposisi pemain yang tepat. Karena tiap match ganti-ganti terus dia. Tapi kan ini Bang, maksudnya kan ya kita tahu kan kelasnya kan udah beda. Makanya. Gitu. Jadi dengan perjudian seperti itu ternyata nggak ada hasil yang bagus gitu loh. Dia ganti pemain kemarin ini coba diganti lagi malah kalah kan gitu. Apa yang pengen dongin Bowen kayak gitu loh, gemes gitu kan. Southampton gitu loh. Potter sadar diri kalau saya. Harus mengundurkan diri. Iya dong. Harus ya. Harus ya. Ini pemain-pemain Chelsea, pemain-pemain besar loh ini loh. Iya. Koulibaly, Joe Felix, Chilwell, Azpilicueta, Iya. kan, Kovacic, Mon. Madueka, Joe Felix, Enzo Nggak Fernandez. habis pikir loh, Cak. Iya. Ada apa dengan Chelsea itu? Iya, dan Emang seperti kata teman-teman CSI ya Bang, memecat Tuchel adalah salah satu blunder ya Bang. iya saya Dan bilang. melepas Christensen dan Alonso juga salah satu hal Ya itu. kalau itu sih memang apa namanya? Memang sudah harus dilepas pada waktu itu karena kontraknya habis dan Chelsea pada waktu itu dihukum kan ketika gara-gara kasus politik itu. War itu ya. Ya, dia nggak bisa merekrut pemain ketika memang masih dimiliki oleh Abramovich, sehingga ketika pemainnya habis kontrak mereka pada pergi, termasuk si siapa? Alonso. Rudiger, Betul. Alonso. Free transfer itu. Rudiger malah gratis itu ya. Iya, Rudiger gratis. Christensen juga kan gratis ke Barca. Sehingga memang pemain-pemain itu pada keluar, padahal mereka pemain-pemain yang cukup bagus. Betul. Sayang sekali. Kita kayaknya harusnya semangat buat teman-teman fans Chelsea ya, terutama CSC. Semangat karena kita juga pernah mengalami itu teman-teman dari. Tapi nggak seburuk ini. Cak. Iya. Makanya saya bilang kan tadi Bowen saya bilang kok bisa gitu loh. Ya. Kalau dulu kan Seburuk-buruknya MU dulu masih di nomor 6 ya. selalu menang melawan tim besar ya Bang. Gonta-ganti Sedekah formasi poin, pemain buat gitu tim ya. kecil gitu. Ini kan sedekah Tapi poinnya kan ke dulu MU semuanya. kan memang pemainnya kan itu aja. Iya. Lot ada lot. Iya. Ya, Pemainnya itu aja. Gitu. ya Liga Inggris ya. Tapi kalau ini emang nggak tahu deh. Potter, kamu sebetulnya harus kembali ke itu deh Hogwarts ya, latihan sihir lagi. Tapi dia bagus. Di Brighton bagus dia. Hah? Potter. Tekanan mungkin ya di Chelsea yang harus itu yang Ya, klub sebesar melatih itu Bang. pemain-pemain bintang dengan melatih pemain-pemain yang rata-rata kan beda. Beda. Kesulitannya beda. Kan gitu. Egonya juga pasti beda. Suasana di ruang ganti juga beda. Betul. Ini yang jadi PR dari Potter. Dan manajemen pastinya Bang. Manajemen. Karena kan nggak sepenuhnya memang salah Potter gitu. Entah pakai fisik atau apa banyak lah. Banyak lah. Semangat buat tim Chelsea ya. Ya, sabar. Ya, semoga kalah terus. Enggak, makin menunjukkan klub Big Six harus kembali. Gitu. Karena nggak seru juga dong gitu kan. Chelsea harus di nggak tahu turun mungkin memang nanti bisa 11, 12. Enggak sih. Enggak ya. Dia masih banyak sama Aston. Semoga masuk lagi ke 6 besar. Ini Liverpool masih main ya Newcastle ya. Masih main. Pope MU hilang. Skor main berapa? nanti MU. Ya skor berapa akhir nih Liverpool Newcastle? Bung Bawan. Setelah 0-2 nih.
Ini Akankah nambah? prediksi Saya senang sekali. Darwin nyekor dan gak punya nyekor. Saya Aduh, tahu Anda iya. senang karena Newcastle kalah. Kan? Otomatis jarak dengan MU semakin besar. Ya. oh ya Iya kan? ya Ya, prediksi skor akhir. pincang 1 ya ini, Ya. nggak berimbang ya. Iya. Naik Pope. kena kartu Sepertinya merah. Newcastle udah ketahuan nih, Bang. Cara mainnya. Ya kan? Iya. 3-1. Oh, bisa mencetak skor Newcastle. Ya, oke, Bang. 3-0 lah. Bisa 3-0. Iya, menang Liverpool. Ini menit berapa sih, Bung? Baru Bung? 3-2. 32. Masih lama. Saya 5-0. Bisa. Oh iya, 5-0. Darwin hat-trick. Boleh dong, Bang. Ya nggak apa-apa, Boleh, biar nggak rugi kan Iya. beli pemain 100 juta Mahal-mahal loh, pound sterling ya kan? kan gitu. Langsung atau mungkin salah nanti bisa nyekor lagi. Tapi salah udah asis. Mulai ya. TA juga asis yang sering Anda hujat gitu. Tidak, saya enggak ngomong. Saya cuma sebel aja waktu dia mau nyenter si De Gea itu aja. TA Selain itu enggak ada lah. sudah mulai kelihatan ini Iya. mainnya. Nah, mungkin kan kalau Liverpool kalah dari Newcastle kan masuk kalah lagi nggak mungkin gitu kan. Ya, keren banget. 3-0, 3-1, 5-0. Dan nanti malam ya, MU akan menghadapi Leicester yang sedang naik performanya di kandangnya di Old Trafford. Kita boleh prediksi skor Boleh. karena sepertinya Sabitzer akan jadi starting line up Iya. berdampingan dengan Fred ya. Betul. Kita membahas sedikit boleh ya Bang? Boleh. Lah. Kita jelasin panjang dikit nggak apa-apa ya, tim kreatif ya. Halo, nggak apa-apa ya, panjang dikit ya, iya. Nggak apa-apa katanya. Kita akan melihat Sabitzer dari menit awal menghadapi tim yang sedang bagus-bagusnya Leicester. Skor. Sebelum kita akan bahas tentang pertandingan dan sebagainya. Imbauan. 4-0. Wow. Kosong ya? 4-0. Oke. Bang Sat sendiri 2-0. menang ya? Menang. Menang MU lah. Saya 2-1. Loh, Saya Loh, iya. Anda kok. Anda kok Bukanya mana? Selama nanti Casemiro ini Bang. So enggak 6 Nggak, dong. alasan poinnya. dong. Iya. Selama Casemiro belum main itu saya agak riskan gitu dengan permainan back Oke. itu. Itu alasan saya sendiri. Karena nggak tahu ya, Sabitzer belum nyetel banget gitu. Semoga aja sih clean sheet cuma karena 2-1 untuk Manchester United. Kita bahas sedikit kemarin menang ya. Bos. Menangan imbang ya. 2-2 lawan Barca. Enggak apa sedikit aja. Sedikit aja. Membawan yang melihat Sebentar saya mau ngomong. Prediksi kita benar berarti ya kemarin ya. betul sekali imbang walaupun 1-1 ya Bang. Iya. Tapi imbang karena Imbang. kita tahu harus bisa menang tapi ya nggak apa-apa lah. Prediksi kita Kita benar. ngomongin itu aja nggak apa-apa sih. Sebentar. Iya. Heeh. Saya pengen ngomong itu memang. Dari sisi permainan kemarin di Camp Nou, Fred kayaknya keren ya Bang. Keren. Ya, Iya. ada Casemiro. Ada Casemiro, saya bilang kalau dia ada Iya. Casemiro, keren dia tuh. Iya. Makanya. Gila itu. Gavi bener-bener lo mau kemana lo gitu kan. Ya gini kalau saya bilang kemarin, Hmm. MU bermain bagus, Barca juga main bagus. Saya bilang. Jadi MU ketika bermain sama Barca, orang memprediksi MU bakal kalah Betul. karena yang melihat Barca di puncak klasmen. Tuh, Selisih sama Madrid aja sudah cukup lumayan jauh. 8 poin. Tapi dia nggak ngerti MU itu klub dari Liga Inggris. Iya. Kita harus sadari Gitu. itu. Orang-orang harus sadari itu. MU biasa bermain dengan lawan yang pressingnya keras, ketat, Iya, kan gitu. iya, iya. Sedangkan Barca Ah, di babak pertama, babak kedua, pertengahan Ah. itu pressingnya longgar. iya. Kalau pemain-pemain MU bilang, loh, kalau mau dia punya skill apapun ketika pressing longgar, kemudian pemain MU juga pemain nggak buruk-buruk amat kan. Jelas. Pemain-pemain juga yang punya kualitas. Mereka punya counter attack yang bagus, transisinya cepat kan Iya. gitu. 2 kali gol itu kan dari proses transisi semua. Betul, MU. betul. MU golnya Barca itu gol-gol yang apa ya kalau saya bilang bukan dari proses yang bagus sebenarnya, agak sedikit bau-bau keberuntungan kalau saya bilang.
dari Tuhan. Kayak sundulan dari Alonso. Ya. Orang nggak nyangka Ya. bisa Ya, gol karena kan. Alfred sih bang. Iya. Karena kalah postur Iya. kan. Betul. Terus tendangannya Rapinha. Ah, Dia kan kaget itu. kaget Ya karena kaget dipikir kena karena, lewat, kan. karena apa namanya ketutupan dia. Ketutupan Lewandowski. Dikira kena lewat atau apa Iya. ternyata kan nggak kena. Itu masuk. Jadi saya bilang Barca kemarin main bagus, cuma yang dilawan itu klub dari Liga Inggris. Ya, betul. Mereka apa namanya kompetisinya ketat dan keras gitu Ya. loh. Sedangkan di Spanyol kita tahu Betul. persaingannya nggak begitu bagus. Semenjak sepeninggalan dua got itu ya. Bukan. Spanyol itu kan Ah. paling siapa sih? Barca, Madrid, Atletico. Atletico kan. Film-film Yang lainnya kan pemanis ya. penggembira lah. Sehingga oke Barca di nomor 1. Tapi Ya. kan itu di Liga Spanyol. Coba Barca pindah ke Liga Inggris. Inggris kayak Chelsea dia pasti nanti. Iya, saya bilang iya bisa. Ini pendapat kita ya. Iya opini. ini ngomongan saya, ini Ya. pendapat saya. Makanya saya bilang beda kelas Liga Spanyol sama Liga Inggris sekarang ini. Karena ketika ngomong Barca di Liga Spanyol nomor 1, belum tentu ketika lawan Newcastle dia bisa menang. Iya, betul. Gitu loh. Ini sekarang ini loh bang, nggak Iya, kita nggak tapi- ngomongin ketika dulu ya. Iya, kita ngomong sekarang. Tapi pertandingan kemarin itu, meskipun itu kelasnya Europa League, tapi itu lebih bagus dari Champions League. Betul sekali. Itu menyedot. Saya nonton di media sosial itu menyedot seluruh dunia itu fokus di situ bang. Iya. Mengalahkan rekor final Piala Dunia. Penonton online. Jadi penonton- Iya. pertandingannya aja lebih bagus daripada Champions League yang main sebelumnya. Kayak Milan lawan Spurs, kemudian Chelsea Dortmund lawan lawan Chelsea. Chelsea. Biasa-biasa aja mainnya. Tapi pertandingan Barca lawan MU kemarin memang benar-benar bagus. Kedua tim memang benar-benar bagus. Mereka pada top formnya semua kan. Barca memang lagi form, dia bagus di Liga Spanyol. MU juga sudah mulai bangkit, Betul. gitu. Sehingga pertandingan kemarin itu benar-benar layaknya kayak final kepagian. Final. Saya bilang. Harusnya jangan di playoff ya, enggak? Iya, ya mau ngomong. Ya memang Mau nggak mau ya. mau nggak Ya. mau. MU nggak bisa juara nomor 1 waktu di grup, akhirnya kan ikut playoff dia. Sepertinya ketakutan Safi yang sempat dibahas kita bang ya. Mm-mm. Kalau Rashford adalah pemain Betul. striker yang harus ditakuti, ternyata nggak diiyakan sama backnya ya, back Barca maksudnya. Akhirnya 2 gol itu pun Safi itu salah prediksi. Jadi dia itu nyuruh Araujo pindah ke bek kanan. betul. Dikira Rashford itu main di sayap kiri. Oh iya. Ternyata iya. sama si Arteta sama si Ten Hag. Rashford Di sekarang sini. di tengah kan. Iya, betul. Strategi itu mirip strategi pada waktu lawan Leeds babak kedua. Betul, betul. Pada waktu Bener-bener langsung rotasinya. iya kan, rotasi seperti itu. Weghorst mundur dia. Hmm. Tackle striker. Itu dia yang aku bahas tuh. Makanya si Araujo mainnya kan kemarin saya bilang Araujo itu harus kita apa namanya? Waspadai. Waspadai. Pemain bagus. Iya. Ternyata dia salah posisi pada waktu kemarin. Konde yang harusnya disayapkan di bek kanan. Terus di tengah dia. Betul. Bunuh diri kan? Iya, dari itu ya. Dan kerennya adalah kiri kanan jalan ya, MU ya. Jalan. Nah, Sancho meskipun baru main beberapa pertandingan tapi juga udah mulai lumayan nyetel Dia dia. lumayan emang untuk menyedot energi dari Alba sih bang. Alba kemarin saya nggak ngerti kenapa kok nggak dimainkan si siapa? Balde. Balde Iya. malah Alba. Mungkin dia Akhirnya pengen kan nyerang. Balde kan main kan. Main tapi kan dia ganti. Harusnya ya kita ini pendapat kita ya Iya. bang. Kita udah membahas wah, Balde nih keren nih kayaknya gitu. Ternyata ya kita nggak tahu juga sih Safi seperti apa. Bung sepertinya pengen ngomong. Ada yang pengen ngomong. Saya pas kemasukan 1 gol dari si siapa itu? Gol pertama dari Barca. Alonso. Langsung. Saya tenang loh nontonnya. Karena ketika babak pertama main itu kita tahu MU menguasai, penyerangannya juga bagus. Dan bukan main bola ya. Kesempatannya Iya itu kelihatan bagus. Lo apa namanya kesempatan apa namanya kayak Peluang. yang berbahaya itu kan malah Banyak. MU Iya. Makanya pas daripada kemasukan Alonso itu saya tenang daripada banget. Barca. Gitu. Iya. Ternyata nah lo kan gitu. Tapi Loh. golnya Rashford bagus kok. Wah itu bagus. Saya Itu pikir sumpit Sudutnya loh. sempit Itu sekali. sumpit sekali. Stegen Mestinya bisa- Stegen bisa ngetip gitu. Iya. Karena Pojok. kalau Banget di itu ya. tiang dekat gitu kan mestinya kiper lebih enak kan. Iya. Bagus nih.
kenceng bang dengan Rashford itu ya bung ya bung. Siap. Kenceng dan ngagetin sih. Ternyata lini sebelah kanan Alba juga keteteran juga ya, kita tahu lah. Harusnya Safi ketika ngomong ke media Rashford adalah satu striker terbaik di Eropa saat ini, harusnya backnya harus mengamini itu, dan salah tepat ternyata harusnya ya, malah ditaruh di sebelah Kanan. Udah Rashford mau mobile. iya itu enak. Saya mau sedikit membahas tentang Weghorst bang. Banyak yang tidak suka, padahal menurut saya adalah ini pemain bagus bang. Bagus. Ya kalau kita ngomong finishing memang beda. Dia bukan target man ya Bu ya. Sebenarnya ya begini, dia itu kan memang posisi aslinya kan striker, ini kan target man. Cuma kan kalau dibilang target man, kalau untuk main di MU dia target man, dia memang kurang layak kan gitu. Tapi Ten Hag tahu kapasitas dia ketika kalau target man dia memang kurang bagus. Akhirnya dia diundurkan, ditaruh di belakang striker di nomor 9, nomor 10, second striker dia. Lah ketika di situ dia menunjukkan kemampuannya dengan tinggi badannya, besar badannya, kemudian kemampuan melindungi bola. Bahkan dia juga mampu memberikan kontribusi penyerangan. Kemarin dia ngasih gitu loh. Dia juga paling enggak dia itu membuat pemain lawan bingung gitu loh. Karena sebelum bola itu masuk ke pertahanan udah kena dia. Iya Gitu betul. loh. Dia juga bantu kerja Casemiro sama Fred sebenarnya. Dan fakta menarik kemarin di Liga Liga kemarin, Weghorst adalah pemain dengan rate tertinggi pressing. Iya, Orang Weghorst. pressingnya. Betul. Gila. Jadi buat teman-teman nobar atau mungkin yang nggak, wah Weghorst kadang-kadang kalau kita melihat sebuah salah pemain, seorang pemain itu nggak harus skor, ngasih gol, tapi kontribusi di tim dan kerjasama tim itu ya Bang? Iya, benar. Jadi nggak harus seorang striker itu jadi pencetak gol Betul, kan sekarang. Karena nggak semua harus seperti Haaland gitu kan Bang. Beda gitu loh. Lah sekarang kita tahu yang baru moncer untuk cetak gol kan Rashford. Iya. Ya Ten Hag sudah, tahu gitu. makanya dia dioptimalkan di situ Rashford. Jadi Rashford taruh di tengah bagus, taruh di sayap kiri bagus, kasih di kanan juga bagus. Jadi Ten Hag punya banyak pilihan untuk sisi penyerangan sekarang ini. Oke, itu terlalu panjang ya, tapi nggak apa-apa. Itu sedikit intermezzo kita karena tim kreatif sudah ngukur-ngukur janggut. Asu ini ketahuan. Ya, nggak apa-apa lah. Ada derby London lagi bang, Lillywhite dan The Hammers yang nanti malam juga akan bermain di kandang Lillywhite, Tottenham Hotspur. Ya. Sama-sama tim yang kemarin juga sama-sama mengalami hal yang kurang bagus ya, karena West Ham ditahan imbang Chelsea 1-1, Tottenham juga kalah 4-1 sama Leicester. Dan ada isu katanya Conte akan dipecat diganti Pochettino. Akankah ini adalah salah satu momentum Tottenham untuk bangkit agar si Conte tidak dipecat, atau kita nggak tahu juga, kata West Ham juga angin-anginan juga mainnya bang. Kalau Dan saya membangun bilang, jadi membangun sendiri, kira-kira besok permainan akan seperti apa? Besok itu Spurs menang. Spurs menang Iya. karena seperti partai hidup mati ya, karena banyak banget isu terdengar Iya, Conte out ya. Spurs menang telak kayaknya. Menang telak. Iya. Oke. 3-0 lah. 3-0. Iya. Langsung prediksi ya. Iya, langsung Untuk prediksi. Bangsat sendiri. seri ya itu. Imbang 1-1. Seri malah Bang. Seri ya? Itu nggak tahu seri berapa. Seri lah. Itu 1 apa 0-0 karena saya sih pengennya kayak gitu sih, biarkan Keinginan. pindah aja, segera pindah. Oh. Iya. Biar pindah dia ke MU lah. Oh. Ngapain Ken juga ya? Ken di ya? Spurs ya kayak. Iyalah. Dibuat apa sih? Sekalian Son juga Bang, enggak apa-apa. Son nggak John, usah. Nggak usah. Kita sudah banyak sayang. Nggak usah. Karena ngapain sih kan Piala Audi, kalau buka lemari trofi kan sawangan Tottenham ya. Masuk kalah West Ham ya. Biar MU, biar Haaland ada saingannya. Iya. Nah, kita tahu sendiri sekarang gelandang Kalau Kane tetap di Spurs kurang lah. ya. Semoga seperti Persi dulu ya. Pindah dan Bisa, akhirnya iya. mengangkat Ya trofi. lah. Saya sih menang lah Bang. Tottenham 2-1 saja. Oke. Karena
Declan Rice juga mulai bagus. Terus nggak mungkin kalau Tottenham menang talk sih dia. Beda pendapat kita. Oke, 2-1 untuk Tottenham Hotspur. Terima kasih buat teman nobar karena agak kepanjangan sedikit tidak apa-apa ya. Yang sudah menyaksikan video ini sampai habis preview game week 24. Kita doakan juga Chelsea semoga cepat bangkit seperti Liverpool yang akhirnya bangkit juga. Terus kita doakan Ken juga segera menyeberang ke MU. Karena kan dulu ya isunya kan mau dibeli City. Betul. Tapi kan City udah dapat halal. Iya Ya, kan. mungkin City belikan. Betul. Kan Ken buat apa gitu kan. Ya ke MU aja nggak apa-apa lah. Ke MU, pilihan terbaik ke MU. Oke, terima kasih buat teman-teman Nobar yang sudah subscribe juga. Terima kasih banyak yang belum subscribe. Ayolah subscribe lah, ya kan. Subscribe. Membantu pundi-pundi. Enggak cuma subscribe. Iya. View. Face-nya Ah, juga iya. dong. Terima kasih. Like juga, komen Tonton juga. sampai habis. Tonton sampai habis. Karena itu. Oh iya, Cak. Ini Ah. kabar baik nanti. Kalau kita udah nyampe 1000 1000. subscribe, Kita sudah berapa? kita akan subscribernya? ngasih Mau mendekati 1000. Ya, saya cek ya. Saya takut sombong soalnya. jadi kalau Wow, berapa? sudah 855 subscriber Seribu? dalam 855 subscriber. Loh, masa? 900. 800. Oh, udah 900. Masa? Saya yang salah ini. Aku 100. Oh, Tadi 905. sedikit. 800 Bung. Tadi 885. Ini sudah naik 895 sekarang. Oke. Terima kasih. Ya, sedikit lagi 1000. Kita akan apa tadi? Giveaway. Giveaway berapa t-shirt ya? Terus pokoknya rahasia Oh, lah. rahasia. Kalian tahu. Saja rumah ya kan? Pokoknya kalau kita nyampe 1000, Hah? kita nanti akan ngasih giveaway ke subscriber kita. Infonya selain di Facebook lagi YouTube juga akan diinfokan di Instagram dan juga TikTok ya. Kita. Oke. Akun Instagram kita tetap sama seperti akun YouTube kita Nobar. @panpelnobar. Di TikTok juga sama. @panpelnobar. Apa giveaway-nya pokoknya rahasia, kita nggak tahu apa, pokoknya buruan teman-teman dikasih tahu, subscribe dan berikan juga tanda lonceng biar nanti kalau ada video terbaru, soal terbaru bisa dapat info. Itu ya teman nobar ya. Oke. Caniko pamit, Bangsa juga pamit. Bung Bawon juga pamit. tim kreatif juga pamit ya. Terima kasih buat yang nonton sampai habis video ini. Salam Vesar Kaca, bye bye.